Jarang terlihat tampil di layar kaca, Jessica Iskandar atau yang akrab dipanggil Jedar kini rupanya sudah menetap di Bali. Melalui media sosial, mantan kekasih Richard Kale itu kerap mengunggah momen kebersamaan dengan sang putra El Barak ketika sedang menikmati indahnya Pulau Dewata. Lantas, seperti apa cerita Jedar tentang kehidupan barunya bersama El di Bali? Benarkah kepindahan Jedar ke Bali adalah bentuk pelarian pasca putus dengan Richard Kale? Tinggalkan Jakarta dan menetap di Bali membuat sejumlah pekerjaan Jedar yang berpusat di ibu kota harus di-cancel. Dan niat Jedar untuk menetap di Bali memang tak main-main. Rela meng-cancel semua pekerjaan di Jakarta. Benarkah Jedar juga berencana menjual rumah yang menyimpan sejuta kenangan manis hidupnya di masa lalu? Secara rezeki, Jessica Iskandar mungkin bisa meraup sejumlah pundi-pundi selama berada di Jakarta. Namun, soal asmara, wanita tersebut kurang beruntung. Dikecewakan lantaran tak sejalan, sakit pun menghampiri Jedar hingga dirinya memutuskan pindah ke Bali. Benarkah selama di Bali, kesehatan Jedar semakin membaik? Seperti apa dukungan sang putra El Barak bagi sang ibu tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masalah cinta memang bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Apalagi jika rencana untuk hidup bersama sudah matang dibicarakan. Sakit yang dirasakan Jessica Iskandar pasca putus dengan Richard Kale memang tak bisa dianggap sepele. Kerap berbagi foto mesra hingga sudah rencanakan pernikahan di akhir tahun 2020, nyatanya pasangan tersebut kini justru berpisah. Bersamaan dengan momen tersebut, Jedar pun melipir dari hiruk-pikuk kehidupan ibu kota menuju Bali. Jauh dari kebisingan serta pekerjaan yang menyita waktu, kesedihan yang sebelumnya tergambar di rona Jedar perlahan berganti menjadi keceriaan. Nyaman di Bali, Jedar pun tak sungkan berbagi kehidupan baru bersama El Barak di Pulau Dewata. Kan kemarin kan sakit, terus sakitnya tuh nggak boleh stres, jadinya pas di Bali kan bisa menikmati cuaca, menikmati pemandangan, menikmati hidup gitu. Terus kan ya ngelihat yang indah-indah gitu, ciptaan Tuhan, jadi ngerasa lebih dekat sama Tuhan gitu. Berasa liburan tiap hari ya? Iya, kayak liburan terus tiap hari gitu. Awalnya kan cuma liburan doang. Terus kan awalnya liburan, terus bawa kopernya juga cuma 2 buat ya seminggu itu aja gitu. Terus kayak gitu tiba-tiba dapat kabar dari Jakarta, kebetulan ada satu syuting reguler yang dipospon gitu. Oh ya udah nih, berarti aku stay aja deh di Bali gitu. Soalnya sebelumnya tuh aku kayak ngomong sama diri aku sendiri gitu kan waktu itu kita tinggal di villa yang indah banget gitu, terus depannya laut gitu. Terus dari itu aku ngomong sama bulan dan bintang gitu, terus kayak aduh ini tuh indah banget gitu, aku seneng banget ada di sini gitu, tapi apakah bisa aku tinggal menetap di Bali gitu. Ternyata itu ucapan dikabulkan gitu, tiba-tiba syutingnya dipospon, rugi juga sih. Tapi ya udah kan, terus ya udah, wah pas denger dipospon, wah berarti doaku terjawab gitu. Emang mungkin aku harus sementara waktu, nggak tahu sampai kapan, apa mungkin selamanya, apa mungkin
jalanin kayak gini bolak-balik kan nggak tahu juga gitu. Jadi ya udah sejak saat itu pindah ke Bali. Jakarta jelas menyimpan sejuta kenangan tentang kehidupan Jessica Iskandar. Antara galau dan bahagia, Jakarta juga menjadi tempat bagi Jedar dan Richard Kyle merajut tali cinta menuju pelaminan. Tapi sayang, rencana tinggallah rencana. Sungguh sebuah kehilangan yang menyakitkan kala asmara keduanya dikabarkan telah berakhir. Kini pindah ke Bali, benarkah Pulau Dewata jadi tempat pelarian Jedar pasca putus dengan Richard Kyle? Melarikan diri ya? Iya kali ya. Enggak sebenarnya enggak melarikan diri tapi menyelamatkan diri gitu. Karena aku tahu diri aku sakit kan. Jadi kalau misalnya aku cuma berdiam diri tapi enggak berusaha untuk merubah situasi, ya kesembuhan itu pasti akan sembuh tapi mungkin lebih lama. Tapi kalau ketika aku berdoa sama Tuhan, kan aku tahu ada penyakit, ada masalah. Mungkin penyakit, masalah bisa bikin aku sedih, tapi kan ada Tuhan yang gitu yang lebih besar gitu. Jadi aku berdoa sama Tuhan gitu. Kalau cuma mikirin ke situ-situ doang, situ-situ lagi. Bucin gak sih nganggep diri Iya bucin gitu kayak ya mungkin bucin juga ada batasnya kali ya gitu. Kalau misalnya udah saatnya cukup, ya kecukupan itu akan membuat segalanya bisa berjalan kembali seperti sedia kala lagi gitu. Jadi buat aku sih udah cukup. Jadi ya udah cukup gitu. Aduh, aku mah gampang banget memaafkan. Itu makanya kenapa ya terlalu mudahnya aku untuk memaafkan gitu ya. Mau segimana orang sama aku tuh sebelum dia minta maaf aku udah maafin duluan gitu. Makanya aku tuh orang yang paling gak punya dendam. Waktu yang menyembuhkan gitu. Waktu yang kalau wawancara ini mungkin 3 bulan yang lalu, makanya aku gak mau diwawancara. Tapi buat aku momen-momen kemarin tuh susah buat aku. Jadi aku juga, ya aku kan manusia biasa ya, mungkin aku bisa acting gitu, tapi kadang ada hal-hal yang gak bisa aku bohongin gitu. Ada hal-hal ya yang berat lah gitu, yang ya mau diaktingin susah gitu. Kalau sekarang kan aku udah bisa lebih baik gitu, perasaannya tuh lebih tenang. Pergi dari Jakarta, Jedar akhirnya memutuskan pindah ke Bali. Lantas benarkah Jedar juga telah menjual aset-asetnya di Jakarta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Pindah ke Bali menikmati hidup dan suasana baru menjadi opsi bagi Jedar pasca didiagnosa mengalami sakit hipertiroid autoimun serta hubungannya dengan Richard yang tidak berjalan lancar. Nyaman dengan lingkungan baru, Jedar pun mengaku akan menjual semua rumahnya yang ada di Jakarta, termasuk rumah terakhir tempat dirinya dan Richard Kyle kerap menghabiskan waktu bersama. Ya, rumah tersebut memang menyimpan sejuta kenangan manis. Lantas, benarkah banyak kenangan masa lalu bersama Richard Kyle jadi alasan bagi Jedar menjual rumah tersebut? Ya emang mau aku jualin gitu kalau bisa gitu. Tapi mungkin nggak tahu juga sih. Tapi ya mungkin nggak saat sekarang kan, mungkin kalau COVID harga bisa jatuh gitu. Cuma nggak tahu deh, kita lihat aja manajemen keuangan aku ya. Mungkin yang dijual yang itu dulu, yang
di Jagakarsa dulu yang dijual gitu, yang di Kuningan ya habis itu ya udah. Tapi ya gimana ya, kan daripada kosong juga gitu kan, udah lama kosong nih, terus rumahnya ya bukan aku. Hati juga sih. Apa bener. Jadi ya udah, lihat aja deh nanti, nggak tahu, mudah-mudahan ada yang mau beli. Ya kalau misalnya kadang kan ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita utamakan gitu ya. Kalau misalnya memang harus jual kepepet, ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Kenangan kan adanya di hati dan pikiran gitu. Cie. Pemirsa Intens Investigasi, keputusan Jedar meninggalkan Jakarta dan menetap di Bali sepertinya sudah bulat. Pasalnya, tak hanya berniat menjual rumah-rumah yang ada di Jakarta saja, Jedar juga sudah mulai meng-cancel setiap pekerjaan yang berhubungan dengan Jakarta. Bali memang menawarkan sejuta keindahan yang dalam waktu sekejap mampu mengubah kehidupan wanita yang sebagian besar kehidupannya dihabiskan di Jakarta tersebut. Kesel sama pekerjaan yang ada di Jakarta, Mom. Iya, mau nggak mau ya, soalnya kan sebenarnya kalau kayak gini nih, acara ini kan nih karena acara yang luar biasa ya. Jadi aku tuh kayak oke, aku harus sanggupin, aku harus kuatin gitu untuk kayak cuma terbang tadi pagi, besok pulang lagi. Kangen Jakarta pasti kan, soalnya kan iya dari dulu, dari lahir sampai kemarin kan hidupnya emang di Jakarta gitu, gedenya di Jakarta, nyari duitnya di Jakarta gitu. Terus udah gitu ya pas ditawarin sih sebenarnya mikir-mikir dulu, soalnya gimana ya, apakah aku sanggup gitu. Soalnya aku kayak gimana gitu, kayak agak-agak takut juga gitu balik kan, soalnya aku takut sedih gitu. Terus ya udah, tapi aku pikir ya udah deh, mungkin aku juga kangen gitu kan, karena buat aku kan entertainment tuh kayak bagian dari passion gitu. Jadi kayak ya udah, pas akhirnya ditanyain lagi, ya udah deh. Jual rumah dan cancel pekerjaan di Jakarta, Jedar mantap menetap di Bali. Lantas seperti apa progres kesehatan Jedar? Benarkah makin hari dirinya makin membaik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Keputusan Jedar menjual rumah serta meng-cancel job di Jakarta dan pindah ke Bali, salah satu alasannya adalah demi memulihkan diri dari sakit yang ia derita. Ya, mungkin sedikitnya ada kaitan dengan asmara, namun kesehatan selalu yang paling utama dalam hidup Jedar. Dan benar, beberapa bulan menikmati suasana baru dengan keindahan alam, kesehatan wanita kelahiran Jakarta 1988 itu mulai membaik. Jedar yang awalnya mengkonsumsi 10 obat sehari, kini hanya diberikan 2 obat dalam 1 hari. Nggak tahu nih, aku sih udah biasa ngelihatnya. Cuma awal-awalnya emang ngerasa kayak agak bengkak kan. Itu kira-kira sekitar berapa ya? 3-4 bulan yang lalu ya. Nah itu kayak agak bengkak gitu. Makanya tuh di hari itu aku tuh kayak mikir, ini kenapa bengkak gitu ya. Terus ya udah deh, langsung ke dokter. Terus ke dokter, ya udah waktu itu langsung tes darah segala macem, ketemu kan jantung aku juga kan detaknya tuh nggak normal kan, periksa ya ternyata itu kan apa tuh, takikardia autoimun. Waktu divonis sakit kan di Jakarta gitu, terus kan ya sedih aja gitu sampai bisa
sakit, stres sampai sakit gitu. Jadi ya udah, berada di Bali tuh beneran kayak healing gitu, kayak penyembuhan dalam diri aku gitu. Dari yang tadinya sehari minum 10 obat, sekarang cuma minum 2. Itu kan kemajuan banget gitu. Setiap bulan aku selalu tes darah gitu kan. Masih berbotol-botol, tapi dengan hasilnya aku senang gitu, karena obat yang diminum jadi sedikit, semakin lama semakin sedikit. Mudah-mudahan sih kedepannya juga bisa lepas dari obat, bisa sembuh gitu. Meskipun dokter bilangnya disease ini tuh disease yang akan melekat seumur hidup, tapi ya udah, mudah-mudahan dengan aku niatin untuk jaga pola hidup yang sehat, nggak stres, terus banyak berpikir yang indah-indah, positif sih, emang positif terus, cuma berpikir yang indah-indah gitu. Terus ya pokoknya intinya kan nggak stres gitu. Jadi ya udah, Bali tuh kayak luar biasa buat aku. Pemirsa, Intens Investigasi, salah satu yang disyukuri Jessica Iskandar adalah memiliki El Barak. Ya, hidup wanita tersebut seolah tercurahkan semuanya pada sang putra. Perjuangan Jedar sebagai seorang single parents benar-benar patut diacungkan jempol. Karena cinta serta kesabarannya membesarkan sang putra El Barak pun tumbuh jadi sosok pria yang siap melindungi sang ibu dalam suka maupun duka. Kendati usianya masih 6 tahun, penghiburan yang diberikan El pada Jedar membuat sang ibu kerap meneteskan air mata. Support dari El Barak sebenarnya sih kayak dia bingung gitu, kayak sakitnya di mana gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi ya sakit El gitu, tapi nggak kelihatan. Mami tetap oke, mami semangat. Sweetnya dia nggak tahu ya, sejak dia tahu aku sakit tuh tiba-tiba dia kayak langsung jadi anak yang lebih dewasa aja gitu, kayak lebih sayang, terus kayak posesif sama aku gitu. Sebelumnya udah posesif sih, cuma ini kayak mungkin tambah 20% posesifnya. El Barak pasti kan, kalau El Barak kan itu kan kayak udah bagian dari aku gitu. Cuma kalau yang bikin aku kuat ya selama ini Tuhan, kasih sayang Tuhan, karena Tuhan itu kan maha pengasih gitu. Nggak mungkin Tuhan akan ngebiarin aku kayak begini terus gitu. Aku yakin suatu hari cepat atau lambat ya ini akan berlalu gitu. Nggak mungkin badai ini akan terus-terusan gitu. Pasti badai ini akan berganti dan menjadi hari yang indah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.